Gue makin yakin, yang bikin generasi lemah itu bukan karena beda pendapat, tapi karena semua hal sekarang dimaklumin. Dan kata maklum dipakai kayak obat serbaguna, padahal nggak semua penyakit cocok diminumin itu. Contoh paling simpel, datang telat terus, maklumlah macet. Telat sekali dua kali oke, tapi tiap hari itu bukan macet, itu kebiasaan. Tapi karena semua orang bilang maklum, akhirnya standar disiplin turun pelan-pelan. Main HP pas lagi ngobrol, maklumlah generasi sekarang. Lah, terus sopan santun kemana? Kita jadi generasi yang hadir fisik, tapi otaknya di timeline. Dan semua orang cuma ketawa. Ya udah sih. Atau soal konten. Konten gak jelas, toksik, prank kelewatan. Maklumlah demi cuan. Demi cuan jadi pembenaran semua hal. Asal viral, halal. Padahal yang nonton anak kecil juga ada. Yang ngikutin banyak. Tapi kita diam. Karena takut dibilang sok suci. Contoh lain, temen lo ngomong kasar ke orang tua. Lo tahu itu nggak pantas, tapi lo diem. Kenapa? Karena takut nggak asik. Padahal, kadang satu orang yang berani bilang, "Bro, jangan gitu." Itu lebih berarti daripada 10 orang yang cuma ketawa. Atau budaya kerja. Datang kerja cuma buat absen. Kerja setengah hati. Yang penting gaji masuk. Maklumlah yang penting survive. Survive iya, tapi kalau mentalnya selalu minimal effort, jangan kaget kalau hidupnya stagnan. Yang lebih serem lagi, orang salah jelas-jelas, tapi dibela karena satu circle. Ya, dia emang gitu orangnya. Lah, kalau emang gitu orangnya, apa berarti harus dibiarin gitu terus? Sejak kapan kebiasaan buruk jadi identitas yang harus diterima? Kita terlalu gampang pakai kata, bebas, terserah, itu hak dia. Iya, itu hak dia. Tapi dampaknya kadang bukan cuma ke dia. Kalau satu orang bikin standar turun, yang lain ikut. Pelan-pelan. Toleransi itu penting. Tapi toleransi bukan berarti lo kehilangan kemampuan buat bilang, itu nggak bener. Bukan berarti lo harus tepuk tangan untuk semua hal. Bukan berarti lo harus pura-pura netral, padahal hati kecil lo bilang ada yang salah. Yang bikin generasi goyang bukan perbedaan, tapi hilangnya batas. Karena batas itu bukan buat ngekang, tapi buat jaga arah. Kalau semua dianggap wajar, lama-lama yang benar pun terlihat berlebihan. Gue nggak bilang lo harus jadi polisi moral, tapi minimal punya standar buat diri lo sendiri. Jangan turunin standar cuma biar diterima. Jangan diam cuma biar gak diserang. Jangan ikut arus cuma biar aman. Karena jujur aja, orang yang selalu netral biasanya cuma takut kehilangan validasi. Dan generasi yang takut gak disukai, gampang banget kehilangan arah. Penutup, gak semua harus dimaklumin. Kalau salah, ya salah. Kalau kebablasan, ya kebablasan. Kalau gak setuju, ya bilang gak setuju. Lebih baik lo dibilang kaku, daripada kehilangan prinsip. Karena dunia ini nggak kekurangan orang yang ikut arus. Yang langka itu orang yang berani berdiri.